Saudara-saudara, apa yang menjadi perhatian kita kalau melihat pohon yang begitu besar? Tentu yang menjadi perhatian kita adalah kita melihat daun dari pohon itu yang sangat rimbun. Kita melihat pohon itu memiliki batang yang sangat besar. Dan juga kita melihat banyak burung-burung yang ada di atas pohon itu. Itu yang menjadi perhatian kita, dan kita melupakan apa yang terpenting dari pohon itu, yaitu akar. Akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Walaupun demikian, walaupun akar itu berada di dalam tanah, tetapi akar merupakan bagian yang sangat penting dari tanaman. Ya, tugas akar adalah menopang tanaman itu atau pohon itu sehingga boleh berdiri kokoh walaupun diterpa oleh angin yang begitu keras. Dan juga akar mengambil bahan makanan dari dalam tanah, sehingga pohon itu atau tanaman itu boleh berbuah pada musimnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita umat manusia, kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Silih berganti persoalan hidup yang datang. Dan terkadang sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi persoalan hidup itu kita hilang harapan. Karena apa? Kita lebih mengandalkan diri kita lebih mengandalkan kekuatan kita daripada mau mengandalkan Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, di sini Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose agar tetap mengandalkan Kristus dalam kehidupannya, tetap berada di dalam Kristus, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Paulus menegaskan bagian ini, bahwa mestinya ketika jemaat telah mengenal Kristus, mestinya mereka senantiasa berada di dalam Kristus, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Karena apa? Kristuslah sumber kehidupan. Saudara-saudara, Kristus tidak ada bandingnya dalam hidup ini. Kristus tidak ada duanya dalam hidup ini. Olehnya itu mestinya jemaat atau orang percaya sepenuhnya kepadanya, dan tidak menaruh harap kepada hal-hal lain dalam hidup ini, entah itu kekuatan, kekayaan, kepintaran. Sebab sesungguhnya semuanya itu terbatas adanya. Kristuslah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Olehnya itu mestinya ketika kita percaya kepada Kristus, mari kita senantiasa ada di dalamnya, berakar dan dibangun di dalam Dia. Karena Dialah sumber kekuatan kita, dan Dialah sumber pertolongan kita dalam menjalani pergumulan dalam hidup ini. Saudara-saudara, memang realita kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan. Ada banyak persoalan yang kita alami. Satu persoalan selesai, muncul persoalan baru. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kita saat ini bahwa Kristuslah sumber kekuatan kita dan kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita dalam menjalani hidup ini. Olehnya itu saudara-saudara, ketika kita berada dalam pergumulan yang begitu berat saat ini, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu. Datanglah kepada Kristus. Bawalah pergumulanmu itu kepada Kristus, yang akan menguatkan dan memulihkan keadaan.
Jikalau pohon yang begitu besar mampu berdiri kokoh walaupun ia diterpa oleh angin yang begitu keras, ia mampu bertahan karena apa? Akarnya tertanam dalam-dalam di bawah tanah. Dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, walaupun memang dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita percaya kita mampu berdiri kokoh bertahan dalam kebenaran. Karena apa? Kita berakar dan dibangun di atas Kristus. Olehnya itu saudara-saudara, tetaplah di dalam Kristus dan dibangun di dalamnya. Amin.